Pemirsa, polemik mengenai peran Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 terus bergulir. Perbedaan pandangan terkait Kepres tersebut justru terjadi di kalangan sejarawan. Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditandatangani Presiden Joko Widodo memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak mempermasalahkan tidak adanya nama Presiden Soeharto sebagai tokoh penting serangan umum 1 Maret 1949. Kepres hanya mencantumkan 4 nama, yakni Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX, Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga sejarawan Fadlizon lantang menentang Kepres tersebut. Fadlizon justru menilai Soeharto memiliki peran besar dalam peristiwa tersebut. Bahkan anggota Komisi 1 DPR tersebut mendesak agar pemerintah segera mengkoreksi Kepres yang sudah diteken Jokowi tersebut. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membantah jika dikatakan menghilangkan nama Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949. Mahfud mengaku nama dan peran Presiden Soeharto sudah tercantum dalam naskah akademik yang menjadi landasan Kepres. Tak disebutkannya nama Soeharto dalam Kepres tersebut tidak menghilangkan jejak sejarah. Namun polemik terkait Kepres tersebut tampaknya masih akan meruncing. Apalagi perbedaan pandangan justru muncul juga di kalangan sejarawan. Pemirsa, benarkah Kepres nomor 2 tahun 2022 ini mengandung penyimpangan sejarah karena tidak menyantumkan nama kedua Presiden Soeharto? Kita sudah terhubung dengan sejarawan Aminuddin Kasdi melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Aminuddin. Selamat malam. Baik, Pak Amin, menurut Anda penting atau tidak perdebatan antara menyantumkan nama Soeharto atau tidak? Ya. Kalau itu dilihat penting atau tidak, ya tergantung dari niat dan tujuannya. Tujuannya apa begitu. Nah, sudah barang tentu fakta sejarah. Jadi serangan itu kan ada fakta sejarahnya. Jadi fakta sejarah itu kebenarannya berlandaskan pada coherency theory of truth. Artinya teori fakta yang didukung oleh fakta lain yang telah diakui kebenarannya, dan itu cocok gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal lihat sumber sejarahnya. Kan kalau itu ada peristiwa pasti meninggalkan wajah, ada pelaku, ada saksi, ada jejak, ada lacaknya itu. Nah, lacak yang muncul pada sekitar tanggal 1 Maret tahun 1949 itu apa? Sudah bangun itu ya sekarang dapat dilacak di Perpustakaan Nasional atau di Belanda di Perpustakaan Ring Arsip. Jadi arsip nasional di Belanda. Nah, itu mesti ada berita-berita yang menginformasikan mengenai masalah peristiwa itu. Nah, itu merupakan sumber primer karena direkam pada waktu peristiwa itu terjadi. Nah, kalau itu ada perbedaan, sudah barang tentu yang memakai sumber itu yang berbeda-beda. Jadi fakta sejarah itu kan adalah pada sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu ada sumber sejarah primer, ada sumber sejarah sekunder, dan ada sumber sejarah tersier. Sumber sejarah primer adalah sumber yang berasal dari kejadian itu, sewaktu kejadian itu terjadi. Nah, sumber sekunder itu terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian sumber tersier adalah sumber yang telah diolah. Nah, sumber mana yang dipakai itu, gitu loh. Baik, Pak Amin, selain tidak adanya nama Presiden kedua Indonesia Soeharto, Kepres ini juga dianggap mengecilkan peran dari PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang ketika itu dipimpin oleh Syafruddin Pradipta. Benarkah demikian? Iya. Nah, yang salah Kepres itu kan begini, Bung Hatta dan Bung Karno itu kan waktu itu ditahan. Betul. Jadi kalau misalnya di Bukit Tinggi kemudian di Bangka.
Lah sedangkan yang memegang pemerintah tapi adalah Sabrin Pawelonegoro sebagai Presiden PDRI Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatera. Jadi mestinya itu yang berperan. Jadi karena Pak Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah dibuang oleh Belanda ke Bukit Tinggi kemudian ke Bangka, dia kan nggak bisa berperan itu. Nah yang berperan adalah Sabruddin karena yang telah mendapat mandat dari presiden. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini juga merupakan satu masalah lain lagi. Baik, sebenarnya menurut Anda, Pak Amin, perlukah Kepres ini kemudian direvisi karena tidak menyantumkan nama-nama tersebut maupun peran-peran lembaga tertentu? Nah, kalau bisa direvisi ya direvisi. Jadi kalau memang tidak bisa ya terserah, walau alam. Jadi terserah aja. Tapi kemudian kan jadi interpretasinya, motivasinya itu apa? Jadi latar belakang dari ketidakpencantuman itu apa? Nah, jadi kalau tadi naskah akademiknya itu tidak ada, ya boleh jadi. Jadi sekarang ini orang itu sangat subjektif sekali. Baik. Jadi sangat subjektif sekali. Jadi kalau bukan dari kelompoknya ya dianggap tidak masuk gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu menengok sumber-sumber yang dari tahun 49 itu. Jadi 1 Maret ya paling enggak tanggal 2 Maret kan mesti ada pemberitaan. Nah, ada pemberitaan itu direkam dalam surat kabar sekitar tanggal 2 Maret itu. Baik. Nah, itu dapat dilihat di Perpustakaan Nasional. Baik. Atau kalau di Belanda ya di Algemene Rechtsarchief atau di Leiden. Baik. Itu, atau di KITLB. Baik, terima kasih banyak Pak Aminuddin Rusdi, sejarawan, telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, Newsroom Weekend masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetap bersama kami.